Shalom dan selamat pagi, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini Jumat 4 Juni 2021 kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena perkenaannya kita tetap diberikan karunia kehidupan ini untuk melanjutkan perjalanan hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Firman Tuhan dari Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih untuk waktu indah yang Tuhan beri. Berjumpa denganmu melalui ibadah pada pagi hari ini dan merenungkan firman Tuhan. Berkati, sertai kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami kuat dan bertumbuh di dalam kebenaran yang sejati. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian syara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Merespon pengampunan Tuhan. Bagi setiap orang yang sedang menanti putusan di pengadilan, tentu memiliki perasaan yang berbeda. Bagi mereka yang merasa bersalah, mungkin perasaannya sedang was-was menanti hukuman. Tetapi bagi mereka yang merasa tak bersalah, tentu mereka mengharapkan kebebasan. Lalu bagaimana dengan putusan dari Tuhan? Pemazmur sadar bahwa Tuhan sedang memperhitungkan dosa-dosanya dan tidak seorang pun yang dapat meluputkan dirinya dari hukuman Tuhan. Karena itulah pemazmur berharap kepada Tuhan yang berdaulat untuk menghukum dan mengampuni. Sebagai pengakuan akan kedaulatan dan kasih setia Tuhan, pemazmur yakin bahwa dalam keberdosaannya pengampunan Tuhan pasti dinyatakannya. Karena itulah pemazmur selalu menanti-nantikan dan mengharapkan pertolongan Tuhan, karena hanya daripadanya lah segala pembebasan dapat dinyatakan. Pengampunan Tuhan bukanlah hal yang pertama terjadi, tetapi sudah menjadi pengalaman yang berulang dalam sejarah perjalanan umat Tuhan. Berulang kali umat tidak setia, bahkan berontak pada Tuhan, sehingga umat harus dihukum oleh Allah. Namun di hari-hari berikutnya, Allah kembali menyatakan pengampunannya setelah umat mendapat didikan lewat penghukuman Tuhan. Dalam keberdosaan, kita pasti mengharapkan pengampunan dan pembebasan dari Tuhan. Oleh karena itu,
dibutuhkan sikap penyerahan diri. Kita mesti sadar bahwa kasih Allah tidak berkesudahan dalam kehidupan kita, sehingga kita perlu merespon kebaikan Allah itu dengan melakukan kehendak-Nya, dengan cara menjauhkan diri kita dari dosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak betapa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa sebagai anak-anak-Mu untuk merespon kebaikan Allah itu dengan melakukan kehendak Tuhan, dengan cara menjauhkan diri kami dari dosa. Kami percaya kami akan mampu melakukan itu karena Roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk perjalanan kehidupan keluarga kasih kami. Kami mendoakan keluarga Bapak Jujur P. Saragi, keluarga Bapak Saul Pabendon, Pak Sanapang CS, Petrus Patiung CS, keluarga Bapak Martin Tandung, keluarga Bapak Andri Laksana Eka Putra. Padamu Tuhan, kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami ini. Pertolongan yang sejati dari Tuhan akan menopang menyertai sehingga hal yang menjadi perjuangan, harapan dari keluarga kasih kami ini, Tuhan senantiasa membuka jalan sehingga apapun itu Tuhan, ketika semuanya sudah diserahkan kepadamu, kami yakin Tuhan pasti mengerjakan hal yang terbaik dan mampukan segenap keluarga kasih kami ini berserah kepada Tuhan, sehingga kekuatan yang melimpah dari Tuhan akan menyertai dan memberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa selalu mereka alami. Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah jemaat senantiasa melaksanakan aktivitas mereka, tentu karena Tuhan selalu dihadirkan untuk memberkati segala aktivitas jemaat-Mu sepanjang hari ini. Demikian juga Tuhan, kami senantiasa berdoa bagi keluarga jemaat Tuhan yang ada di perantauan, baik karena pekerjaan, karena pendidikan atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Tuhan menyertai jemaat yang ada di sini, Tuhan juga akan menyertai jemaat atau anggota keluarga jemaat yang ada di perantauan. Biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan juga bersama dengan mereka. Bapa di sorga, hari ini kami juga mengucap syukur kepadamu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa, sehingga kekasih kami Ibu Yeni Manguting, Tuhan tambahkan usia tepat pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Engkau akan selalu memberkati Ibu kekasih kami, senantiasa Tuhan limpahkan hal yang terbaik dalam kehidupannya, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, dan segala rencana-rencana Ibu kekasih kami. Bila Tuhan, makna pertambahan usia tepat hari ini akan menjadi kebahagiaan yang melimpah bagi Ibu Yeni ya Tuhan, untuk selalu mengaminkan betapa pengasihan dan berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupannya. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Tuhan memberkati Ibu kekasih kami bersama juga dengan keluarga. Bapa di sorga, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami ya Bapa. Sempurnakan semuanya ini, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.